Masih terbaru bahwa jadwal pengangkatan CPNS maupun P3K diundur, ya ini untuk CPNS sendiri yang semula pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025 kini diundur menjadi 1 Oktober 2025, dan sementara itu untuk P3K sendiri yang awalnya dijadwalkan pada 1 Juli 2025 kini bergeser ke tahun depan, yakni 1 Maret 2026. Hal ini tentunya menjadi salah satu kabar yang mengagetkan, terutama untuk peserta dan juga calon ASN maupun calon P3K yang tentunya telah menanti momen ini, pemirsa. Lantas apa saja sih alasan dibalik penundaan ini? Ya, tentunya kita harus melihat dulu dari Menteri Pan-RB, yakni Rini Widiantini, yang menyebutkan alasan utama dari penundaan ini adalah untuk menciptakan sistem pengangkatan yang lebih serentak dan juga terkoordinasi. Kementerian Pan-RB dan juga BKN ingin memastikan bahwa pengangkatan ini berjalan lebih rapi dan efisien, karena sebelumnya juga seperti yang kita ketahui bahwa pengangkatan CPNS maupun P3K ada melalui beberapa tahap, dan untuk CPNS sendiri juga melalui sampai 1 bulan. Namun untuk tanggal yang baru ini, yakni 1 Oktober ini langsung serentak, pemirsa, jadi lebih efisien menurut Menteri dari Pan-RB Rini Widiantini. Namun ada beberapa dugaan juga di balik alasan serta perkiraan yang menjadi penyebab dari penundaan pelantikan CPNS ini, yakni salah satunya diungkap oleh Direktur Eksekutif Center Economic and Law Studies, Bima Widistira, yang menyebutkan bahwa hal ini dikarenakan adanya tekanan anggaran pemerintah atau efisiensi anggaran, yang seperti kita ketahui bahwa beberapa lalu pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 1, yaitu untuk efisiensi anggaran. Penurunan ini menurut Bima dipengaruhi oleh pembuatan sistem Coretax dan potensi rendahnya penerimaan pajak 2025, sehingga pemerintah harus menunda belanja pegawai yang menyebabkan penundaan dari pelantikan CPNS maupun P3K sendiri. Dan selain dari itu juga prioritas program lain pemerintah lebih diprioritaskan menurut Bima, yakni anggaran untuk makan bergizi gratis atau MBG serta modal dan antara yang dispekulasikan menjadi penyebab alokasi belanja pegawai menjadi lebih terbatas. Namun hal ini langsung dibantah, pemirsa, oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Hasan Nasbi, yang menegaskan bahwa penundaan ini bukan disebabkan oleh masalah anggaran. Hal ini juga menjadi klarifikasi sekaligus juga menjadi kepastian bagi calon PNS maupun calon P3K dengan berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat. Ada ketidakpastian bagi peserta dan juga untuk yang telah lolos seleksi, ya ini juga akan mempengaruhi secara psikis maupun mental terhadap para calon atau juga peserta. Dan selain dari itu juga jumlah pengangguran diprediksi meningkat dengan adanya 250.407 formasi yang tertunda, karena menurut informasi yang kami himpun juga, pemirsa, bahwa mayoritas dari para peserta resign atau keluar dari pekerjaannya yang sebelumnya, sehingga menyebabkan mereka menunda pekerjaannya begitu. Dari sisi ekonomi pun, daya beli masyarakat bisa menurun, yang seperti kita ketahui bahwa daya beli masyarakat sampai saat ini belum membaik, dan dengan adanya penundaan dari CPNS ini maupun P3K ini akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga yang tentunya akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Berdasarkan analisis Direktur Selios, Bima Yudhistira juga mengatakan potensi kerugian juga akan mencapai 6,76 triliun rupiah, yakni dihitung dari gaji per bulannya. Seperti yang kita ketahui bahwa penundaan ini mencapai 7 sampai 8 bulan, dan bila kita hitung dari 3 juta per bulannya, ini standar dari penerimaan gaji sendiri, bisa per orangnya rugi sekitar 21 sampai 24 juta dalam 7 sampai 8 bulan. Lalu kita langsung saja, apa saja sih solusi pemerintah akan hal ini terhadap penundaan dari pelantikan CPNS ini yang sudah dilakukan? Deputi SDM Kemenpan RB, Abbas Subagja, menyarankan agar para calon ASN memanfaatkan waktu ini untuk pembinaan dan persiapan yang lebih matang. Serta dirinya juga menyebutkan bahwa hal ini tentunya akan menjadi penyesuaian birokrasi yang tentunya juga akan dihadapi oleh mereka pada 1 Oktober 2025 mendatang.
Meskipun penundaan ini menimbulkan banyak dampak, tentunya pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih baik dan dalam proses pengangkatan ASN serta juga adanya potensi pembekalan sebelum pengangkatan, namun sampai saat ini belum disebutkan terkait gajinya. Kita tentunya berharap bahwa penundaan dari pelantikan CPNS ini dapat membawa manfaat dalam jangka panjang.